Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah audit internal, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manajemen resiko dan proses resiko bisnis yang beranggotakan Bias Adani Prasetyanna, Intan Putri Nugraini, dan Rohma Sendi Noviasari. Pengertian IRM, Enterprise Risk Management, adalah proses yang dibuat oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain yang ditetapkan sebagai dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dan dapat mempengaruhi entitas maupun resiko, agar resiko masih dalam batas-batas risk appetite, untuk memberikan keyakinan yang meniadai tentang tercapainya tujuan-tujuan entitas tersebut. Tujuan IRM pertama, strategis, yaitu tujuan tingkat tinggi yang diselaraskan dan untuk mendukung misi perusahaan. Kedua, operasi, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Ketiga, pelaporan, yaitu laporan tersebut dapat dipercaya. Yang keempat, tentang ketaatan, yaitu ketaatan terhadap hukum dan ketentuan undang-undangan. Untuk slide selanjutnya ada beberapa komponen dalam enterprise risk management. Pertama, internal environment. Kedua, objective setting. Ketiga, event identification. Keempat, information and communication. Kelima, risk assessment. Keenam, risk response. Ketujuh, control activities. Yang terakhir, monitoring. Dari kedelapan komponen IRM Enterprise Risk Management, berikut penjelasannya. Yang pertama, internal environment atau lingkungan internal. Lingkungan internal menjadi penentu organisasi dan menjadi dasar bagaimana risiko tersebut dipandang dan dijalankan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, objective setting atau penentu tujuan. Tujuan harus ada terlebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi yang mempengaruhi pencapaian tujuan IRM. Yang ketiga, event identification atau identifikasi peristiwa. Peristiwa-peristiwa internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap tujuan entitas harus diidentifikasi dengan membedakan antara risiko dan peluang. Keempat, risk assessment atau penilaian risiko. Risiko dianalisis dengan mempertimbangkan berapa kemungkinan kejadian dan dampaknya sebagai penentuan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Kelima, risk response atau tanggapan terhadap risiko. Manajemen harus memilih cara-cara menghindari risiko. Keenam, control activities, kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur dibuat dan dilaksanakan untuk membantu meyakinkan bahwa dukungan terhadap risiko yang dilaksanakan secara efektif. Yang ketujuh, information and communication, informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikomunikasikan dalam bentuk maupun waktu yang memungkinkan orang-orang tersebut melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir adalah monitoring atau pemantauan. Keseluruhan IRM dipantau dan terpantau jika perlu. Pada slide yang kelima ini digambarkan dalam bentuk matriks 3 dimensi seperti kubus tentang hubungan antara tujuan dan komponen IRM. Potensi benturan kepentingan Enterprise Risk Management atau IRM dan audit internal. Untuk IRM sendiri berkepentingan untuk mengembangkan kerangka berbenturan dengan kepentingan audit internal, yaitu tentang mengaudit kecukupan dan efektifnya kerangka IRM.
Dan yang kedua, kepentingan IRM melaksanakan kerangka IRM berbenturan dengan kepentingan audit internal tentang mengaudit implementasi kerangka. Yang ketiga, tentang kepentingan IRM memberi advice kepada manajemen tentang integrasi IRM ke dalam operasi bisnis dan peran masing-masing untuk keberhasilan integrasi tersebut. Berbenturan dengan kepentingan audit internal, yaitu mengaudit komitmen manajemen dan peran mereka dalam IRM. Yang keempat, kepentingan IRM memberi advice mengenai akuntabilitas terhadap risiko, pengandalian, dan tugas, dan berbenturan terhadap kepentingan audit internal mengenai mengaudit apakah para manajemen bertanggung jawab dan memang mampu memenuhi tugas mereka. Risk appetite, resiko yang umum dalam suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka memperoleh keuntungan. Setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam rangka meningkatkan nilai dan secara umum memahami resiko yang diambilnya. Untuk menetapkan risk appetite, manajemen dengan review dan persetujuan direksi maupun dewan komisaris perlu mengambil 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, kembangkan. Kedua, komunikasikan. Yang ketiga, pantau dan mutakhirkan. Slide yang ke-8 tentang pengertian risk tolerance. Toleransi resiko adalah tingkat resiko yang dapat diterima berkenaan dengan capaian tujuan yang spesifik dan sering diterima dengan baik dalam unit yang sama seperti yang digunakan untuk mengukur tujuan tertentu. Dalam menentukan toleransi risiko, manajemen harus mempertimbangkan urut-urutan yang paling penting tujuan yang ingin dicapai dan menyelaraskan toleransi risiko dengan risk appetite. Pengertian risk maturity. Risk maturity adalah mengukur seberapa jauh suatu organisasi telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau tingkat kemampuan yang dicapai suatu organisasi dalam melaksanakan IRM. Model risk maturity level dari Nordahl-Korsstad. Jadi, maturity level itu ada 5, diurutkan dari level yang tertinggi, mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Untuk level 5 sendiri berkriteria tentang the organization satisfies all the criteria. Yang level keempat, kriterianya adalah the organization satisfies 8 or more requirements. Yang level ketiga berkriteria tentang the organization satisfies 6 or more requirements. Yang kedua, the organization satisfies 4 or more requirements. Yang level pertama berkriteria the organization satisfies 2 or more requirements. Di slide yang ke-10 ini akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang proses resiko bisnis. Pertama, pengertian resiko bisnis. Kedua, penasehat dalam perbaikan. Yang ketiga, penyempurnaan proses bisnis. Keempat, resiko papan atas untuk tahun 2019. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan tugas terkait untuk menemukan tujuan akhirnya dalam penyampaian layanan ataupun produk kepada klien. Ada 2 pendekatan yang dapat dicapai oleh auditor internal dalam mempelajari proses bisnis. Kedua pendekatan tersebut adalah: pertama, pendekatan top-down atau pendekatan dari atas ke bawah, yaitu auditor internal memulai pekerjaannya dari tingkat organisasi, yakni dari apa yang menjadi tujuan-tujuan organisasi
Kemudian, dengan menentukan proses-proses kunci yang mendukung tercapainya tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, pendekatan bottom up atau pendekatan dari bawah ke atas. Pendekatan ini dimulai dengan semua proses pada tingkat aktivitas. Pendekatan ini mewajibkan setiap area dalam organisasi mengidentifikasi maupun mendokumentasi semua proses di mana area tersebut terlihat ataupun bertanggung jawab. Proses ini kemudian dihimpun ataupun dikumpulkan sampai ke tingkat organisasi. Penyempurnaan proses bisnis. Audit internal dapat menerapkan berbagai pendekatan dalam menangani proyek-proyek perbaikan proses bisnis berdampak tinggi. Pendekatan-pendekatan seperti yang pertama, proses pemilihan yang tepat. Artinya, audit internal dapat memulai proses perbaikan ini dengan memilih area bisnis yang tepat. Kedua, perolehan dukungan pimpinan. Artinya, audit internal dapat membantu mengatasi perlawanan ini dengan mengatur pimpinan mendukung ataupun mensponsori proyek perbaikan. Yang ketiga, isi proyek dengan tenaga yang diperlukan. Tim audit memerlukan tenaga-tenaga terlatih dengan keahlian yang tepat untuk menjalankan analis proses bisnis dan menjalankan proyek dengan berhasil. Yang keempat, tetapkan tolak ukur. Dengan menetapkan tolak ukur untuk daerah yang dipilih untuk berhenti, audit internal mempunyai alat pengukur selama proyek berlangsung. Yang terakhir, identifikasi peluang-peluang untuk perbaikan. Lakukan gap analis dan proses analis yang memungkinkan audit internal mengidentifikasi adanya ketidakefisienan tugas-tugas yang tidak mempunyai nilai tambahan. Penasihat dalam perbaikan. Perbaikan penasihat ini adalah akhir dari pembahasan mengenai penyempurnaan proses bisnis. Auditor menjadi penasihat dalam upaya perbaikan. Sifat independen, keahlian dalam proses analis, dan pengetahuan yang mendalam tentang sistem operasi dan operasi perusahaan merupakan gabungan ideal dari talenta yang diperlukan untuk memberikan jasa berkualitas tinggi untuk menyempurnakan dalam proses bisnis tersebut. 10 resiko papan atas untuk tahun 2019 yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Berikut adalah terjemahannya. Yang pertama, sistem teknologi informasi yang ada dan sudah usang mungkin tidak dapat memenuhi kinerja yang diharapkan berkenaan dengan mutu. Masuknya ke pasar itu tidak up to date lagi. Biaya dan inovasi maupun para pesaing, khususnya yang sudah pada era digital dan berbasis biaya rendah atau yang sudah mapan dengan kegiatan yang canggih. Kedua, tantangan-tantangan suksesi dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang pandai dan berbakat dalam pasar talenta yang akan membawa pencapaian target operasional. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya dapat dibaca dalam slide PPT yang ke-15 dan 16. Preferensi pelanggan bisa berubah dengan cepat dalam area digital ini. Perusahaan harus dapat mengikuti perubahan-perubahan ini dan mempertahankan pelanggan-pelanggan maupun menambah pelanggan lagi dalam sektor-sektor tertentu di mana tingkat pertumbuhan itu cukup lumayan tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.